Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu ketiga Prapaskah. Melalui bacaan-bacaan suci hari ini, kita semakin diarahkan untuk masuk dalam pertobatan dan mengarahkan diri menuju keselamatan. Dalam bacaan pertama, Musa diutus Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang merupakan lambang perbudakan dosa. Dengan mengenal Allah kembali, mereka diarahkan untuk menyesal dan bertobat agar kebebasan dan keselamatan dapat mereka alami. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan kembali betapa pentingnya hidup dalam kebenaran yang ditunjukkan Allah, yang ditunjukkan melalui Yesus Kristus, Putranya. Bukan seperti sebagian bangsa Israel yang kurang percaya dan menyimpang dari jalan kebenaran dan keselamatan yang membawa mereka menuju kebinasaan. Dalam bacaan Injil, Kristus menyerukan seruan pertobatan. Ia mengakhiri cerita dengan perkataan untuk menggugah hati kita. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini menunjukkan bahwa kita semua pantas binasa seperti orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Dan seandainya kita diperlakukan menurut dosa-dosa kita, menurut segala kesalahan yang kita lakukan terhadap segala yang dikuduskan, pastilah atas keadilan Allah kita juga mati dengan cara yang sama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita tentang pembunuhan orang-orang Galilea itu disampaikan kepada Yesus supaya mereka dapat mengetahui sikap politiknya. Bila ia mengecam pembunuhan itu, ia akan berhadapan dengan kekuasaan Romawi. Bila ia membenarkan pembunuhan itu, ia akan dianggap tidak membela bangsanya sendiri. Yesus bermaksud menolak gagasan bahwa pengalaman buruk, malapetaka, atau kematian yang tidak wajar adalah hukuman akibat dosa atau kesalahan. Orang-orang yang dibunuh itu tidak lebih berdosa dari orang lain. Dengan kata lain, Yesus menyarankan agar orang mulai memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu dan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tidak bisa menghakimi dosa orang lain dengan melihat penderitaan mereka di dunia ini. Sebab ada banyak orang dilemparkan ke perapian seperti emas yang hendak dimurnikan, bukan seperti kotoran atau sekam yang hendak dibakar. Kita tidak boleh keras mencela orang-orang yang lebih menderita daripada sesamanya. Jika kita ingin menghakimi, cukuplah untuk menghakimi diri sendiri saja. Dalam menghakimi orang lain, marilah kita melakukannya dengan cara seperti yang kita juga ingin orang lain melakukannya terhadap kita. Sebab sebagaimana kita berbuat kepada orang lain, demikian pula akan diperbuat oleh orang lain kepada kita. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
pertobatan dan perubahan kita juga dapat dipakai Tuhan untuk menyadarkan, menobatkan, mengubah, dan menyelamatkan orang lain. Mari kita menyerukan dan melakukan pertobatan di hadapan Tuhan untuk diri kita sendiri dengan rendah hati dan mendoakan sesama kita agar juga melakukan pertobatan dengan rendah hati pula. Mari kita memohon rahmat belas kasih, kemurahan, dan pengampunan Tuhan bagi diri kita dan sesama kita, sambil terus berusaha untuk bertobat dan berubah, sehingga dapat menghasilkan buah-buah keselamatan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertobatan dan perubahan kita saat ini menentukan jalan keselamatan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.